bonek mania yang diduga berbuat rusuh saat merazia pendukung Arema Kronus. Informasi selengkapnya sudah kami rangkai bersama 8 berita lainnya dalam Top of the Top malam ini. Pabrik sandal dan sepatu PT New Era Raberindo di Gresik, Jawa Timur tadi sore terbakar. Kebakaran yang diduga akibat percikan api pekerja las tersebut menyebabkan 3 gudang bahan baku dan gudang produksi ludes terbakar. Para pekerja dan penjaga pabrik panik dan berusaha menyelamatkan mobil box dan truk yang diparkir di depan pabrik. Tim Polrestabes Surabaya, Jawa Timur menangkap 90 pendukung Persebaya atau bonek mania. Para bonek diduga merazia dan merusak kendaraan yang ditumpangi pendukung Arema Kronus atau Aremania. Di halaman Mapolres Tabes Surabaya, para bonek mania harus hormat kepada bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Puluhan anggota HMI tadi siang berunjuk rasa di depan halaman Mapolres Tabes Bandung, Jawa Barat, mengecam keras pernyataan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Pendemo mendesak Saud meminta maaf atas ucapannya yang menyudutkan HMI. Menurut para pendemo, pernyataan Saud mencederai kader HMI di seluruh Indonesia. Banjir bandang kembali terjadi di Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Banjir bandang membuat akses Jalinsum ke Kabupaten Merangin lumpuh selama 8 jam. Akses jalan ke Kabupaten Merangin berlangsung buka tutup ketika warga bergotong royong membersihkan material yang menutupi badan jalan. Ribuan paket soal ujian nasional tingkat SMP tadi siang tiba di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam pemeriksaan ditemukan 3 kardus tempat menyimpan soal ujian rusak sehingga rawan terjadi kebocoran soal. Soal ujian sebanyak 35.969 paket tersebut dikirim dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Diduga telah terjadi penyalahgunaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu Riau menggerebek gudang. Dari penggerebekan tersebut, polisi menyita 15,2 ton pupuk bersubsidi dari berbagai merek. Polisi menangkap pemilik gudang berinisial AT. AT diduga menjual pupuk bersubsidi tanpa izin resmi. Partai Nasdem Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi wilayah yang diikuti pengurus Partai Nasdem dari 13 kabupaten dan 1 kota hari ini. Salah satu agenda Rakorwil tersebut adalah pemenangan Pilkada 2017 dan persiapan verifikasi partai politik peserta pemilu legislatif 2019. Di Kalimantan Tengah akan berlangsung 2 pilkada, yakni Pilkada Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Puluhan ribu wisatawan baik domestik maupun mancanegara sejak tadi pagi sudah memadati objek wisata Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Untuk menghormati tempat suci bagi umat Buddha tersebut, pengunjung yang mengenakan pakaian di atas lutut harus memakai sarung. Tim dari Sumatran Orangutan Conservation Program mengevakuasi seekor orangutan betina berusia 5 tahun yang terjebak di perkebunan sawit di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Kondisi orangutan memprihatinkan dan kelaparan. Orangutan tersebut terpisah dari habitatnya selama 2 tahun karena hamparan hutan telah menjadi perkebunan sawit. Jutaan ekor ikan ditemukan mati mendadak di keramba jaring apung milik warga di Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Jutaan bangkai ikan di Danau Toba ini kami sajikan sebagai top picture pada malam hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Top News esok malam pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Saya Zaki Arfan mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Probolinggo, Jawa Timur menggelar aksi simpatik mengutuk pemerkosaan dan pembunuhan terhadap YY, siswi SMP di Bengkulu. Sambil membawa spanduk dan poster, puluhan siswa SD Muhammadiyah Kreatif Keraksaan Probolinggo, Jawa Timur menyuarakan keprihatinannya terhadap kasus YY. Para siswa meminta pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap YY mendapat hukuman berat. Pemerintah juga diminta memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan terhadap anak dengan mengambil langkah preventif untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari bahaya kekerasan seksual.
Khusus di Kabupaten Probolinggo sejak awal Januari hingga Mei 2016, tercatat sekitar 35 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Beberapa kasus bahkan terjadi di sejumlah lembaga pendidikan. Banyak kalangan menilai hukuman pidana 15 tahun penjara bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak bisa menimbulkan efek jera. Sejak akhir Desember 2015, wacana hukum kebiri mulai digarap serius. Kini payung hukum jelas-jelas sembari menunggu revisi Undang-Undang Hukum Pidana. Inilah Ruang Publik Terpadu Anak atau RPTRA milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Oktober tahun lalu, di tempat ini terjadi kasus yang memilukan yang menimpa bocah PNF. Pelaku AD memperkosa dan membunuh PNF, bocah SD berusia 9 tahun. Usai membunuh, AD dengan sadis memasukkan mayat PNF ke dalam kardus dan membuangnya ke jembatan Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Kini berkas perkara kasus ini telah siap naik persidangan. Dari kasus ini, wacana memperberat hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak semakin kuat. Ancaman hukuman maksimal yang hanya 15 tahun tentu sangatlah tidak adil dibandingkan derita korban. Hukuman 15 tahun itu KUHP yang tidak adil gender, yang bias gender. Makanya butuh rancangan undang-undang khusus kekerasan seksual yang memberi hak lebih terhadap korban dan menghukum lebih adil, lebih berat terhadap pelaku. Tidak ada alasan untuk tidak segera melakukan tindakan yang konkret. Pertama adalah dengan segera mensahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Semakin ditunda, korban semakin bertambah. Hingga kini, wacana penerapan hukuman kebiri masih menghadapi ganjalan. Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat legislasi mengaku perlu mempertimbangkan dan mengatur masalah kekerasan seksual dalam KUHP maupun undang-undang terkait perlindungan anak. Sedangkan pencantuman hukuman kebiri dalam undang-undang kekerasan seksual, menurut anggota Komisi 3 DPR, Nasir Jamil, Parlemen masih membahasnya. Itu nanti sebenarnya ada dalam istilahnya itu pidana pokok ataupun pidana tambahan. Tapi memang kita belum masuk karena pemerintah juga belum memasukkan itu. Nah, apakah nanti di buku 2 revisi KUHP itu ada soal yang mengatur tentang hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual. Kalau saya pribadi, saya cenderung untuk menyetujui. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya, di antaranya pabrik sendal dan sepatu New Era terbakar. Sebagai tersangka, status hukum kasus tersebut telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Penyidik kantor imigrasi Jakarta Timur telah menemukan setidaknya 2 alat bukti yang cukup terkait kasus pelanggaran imigrasi yang diduga dilakukan 5 WNA Tiongkok. Dari 5 WNA tersebut, 1 WNA hanya memiliki visa kunjungan sosial budaya, sedangkan 4 WNA lainnya memiliki izin tinggal terbatas, namun tidak sesuai dengan peruntukan pekerjaan dan jabatan masing-masing. Kelima WNA Tiongkok tersebut diduga melanggar Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Kelima WNA Tiongkok tersebut ditangkap tim dari TNI Angkatan Udara ketika melakukan pengeboran di wilayah Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Pengeboran tersebut untuk kepentingan survei kereta cepat Bandung-Jakarta. Untuk kelima warga negara asing itu sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup. Tinggal penyidik akan merampungkan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lain sebagai alat bukti yang cukup memperkuat dan melengkapi pembuktian untuk segera kita ajukan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pemirsa. Pasca pemungutan suara dalam pemilihan wali kota di sejumlah kota di Inggris, kota London memiliki sejarah pemerintahan baru. Kandidat wali kota dari Partai Buruh, Sadiq Khan, terpilih menjadi wali kota
And I'm so proud that London has today chosen hope over fear and unity over division. Itulah pidato emosional Sadikan, berusia 45 tahun, seorang anak dari yang berhasil mengalahkan penantangnya, Zack Goldsmith, dari Partai Konservatif, anak pemodal dan miliarder ternama di Inggris. I hope that we will never be offered such a stark choice again. Fear does not make us safer, it only makes us weaker. And the politics of fear is simply not welcome in our city. Kemenangan Khan sebagai wali kota London merupakan hadiah besar bagi partai buruh karena di sejumlah daerah mereka lebih banyak kalah dari partai konservatif. Khan mendapatkan 57% suara, sementara rivalnya Zack Goldsmith mendapatkan 43%. Beberapa pihak menilai kampanye hitam yang menuding Khan sebagai tokoh ekstremis dan anti-Yahudi karena dirinya seorang Muslim justru menguntungkan pria keturunan Pakistan tersebut. Khan terpilih untuk menggantikan wali kota sebelumnya Boris Johnson yang telah memimpin selama 8 tahun. Selain Sadiq Khan, sosok Muslim lainnya yang menduduki jabatan penting di Eropa adalah Ahmed Abu Taleb, seorang wali kota Rotterdam, Belanda. Pria keturunan Maroko ini menjadi wali kota Rotterdam sejak 5 Januari 2009. Sama seperti Sadiq Khan, Abu Taleb juga berasal dari Partai Buruh dan merupakan wali kota Muslim pertama di Belanda. Tim Polres